Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila musannifadil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamidana wa muridina wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ada suatu fasol, adapun ini itu ada suatu fasol fi furudil wudu'i, di dalam menerangkan fardu-fardunya wudu atau rukunnya wudu yang menentukan sah dan tidaknya wudu kita, ya. Ini kalau kita dulu belajar di madrasah, fardunya wudu ada 6. Pertama niat, kedua membasuh kedua tangan sampai siku, pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, keempat mengusap sebagian kepala, kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam tartib atau urut. Nah, tapi kan kalau dulu belum ada keterangannya, caranya bagaimana itu belum ada. Nah, itu begitu ya. Nah, di sini nanti diterangkan secara detail ibaratnya. Setidak-tidaknya pokok-pokoknya penentu sah dan tidaknya daripada wudhu kita, ya itu. Wa adapun wudhu bidomil wawi, dengan dibaca domah huruf wawunya. Wudu fil ashari, di dalam qaul atau kata-kata yang paling terkenal atau paling dipakai, itu ismun suatu nama, lil fi'li untuk pekerjaannya, pekerjaan wudu tuh ya. Wa adapun wudu yang pakai domah itu al muradu, yang diharapkan guna di sini pembahasan. Wabi fathil wawi, juga boleh dibaca fathah wawunya, wadu itu ismun suatu nama, lima untuk sesuatu, ya tawaddu'u yang berwudu, bihi dengan ma, yang berwudu siapa man, bihi dengan ma. Jadi kalau wudu itu pekerjaannya, kalau wadu itu alat untuk berwudunya, nah gitu. Nah, makanya nanti beda kata sudah beda maknanya. Makanya nanti kalau yang sudah belajar Al-Quran, yang sudah levelnya ngaji Quran betul, itu nanti kesalahan dalam baca Quran itu ada yang namanya jahar, ada yang namanya khofi. Jahar itu salah yang fatal, nah, termasuklah harokatnya, termasuklah panjang pendeknya, termasuklah nanti hurufnya, itu namanya kesalahan yang fatal dalam membaca Al-Quran, karena beda huruf, beda panjang pendek, beda harokat, itu nanti maknanya beda. Wastamilu, dan memuat apa al-awalu yang awal, artinya wudhu tadi, ala furudin atas kefarduan atau rukun, wasunanin dan juga sunah-sunah. Wa dzakara, dan menerangkan siapa al-musannifu kiai musannif al-furud, kepada kefarduan fi qaulihi, di dalam dawuhnya kiai musannif. Wa furudul wudu'i, dan adapun fardunya wudu, fardu-fardunya wudu itu sitatu asya'a, ada 6 perkara. Penentu sah dan tidaknya wudu kita itu ada 6. Kalau 6 ini nanti benar, maka wudu kita benar secara syariatnya, secara fikihnya. Itu akhaduha, adapun yang pertama itu an-niyatu, niat. Nah, ini yang biasanya disalahpahami dari kita kecil sampai sekarang.
Wa haqiqatuha, dan adapun yang disebut niat, hakikatnya niat syar'an di dalam syariatnya itu qasdu syai'in, menyengaja sesuatu muktaronan dengan dibarengi bi fi'lihi, dengan pekerjaan tersebut. Nanti kalau di definisinya la qablahu wa la ba'dahu wa mahalluha fil qalbi, tidak boleh sebelumnya, tidak boleh sesudahnya, dan tempatnya di dalam hati. Nah, terus yang kita baca ucapan itu Pak, itu namanya lafadz niat atau ucapan niat. Kalau praktek niatnya yang di dalam hati itu disebut niat itu. Berarti tidak keliru Pak baca nawaitul wudu'a, tidak, itu termasuk sunnah-sunnahnya wudhu nanti, yaitu melafadzkan niat. Tujuannya apa? Ketika nanti kita berniat itu menjadi benar atau pas. Fa'ing tarokho, maka jika kok nanti anhu dari mengerjakannya, sumia maka dinamakan apa, kosdun atau syekh, asman dengan cita-cita atau keinginan. Watakunu, dan ada apa niatu niat, ada itu ingdal gosli awali juz'in, ketika membasuh awal bagian minal wajhi, dari wajah. Nah ini yang harus nanti dipraktekkan ya. Jadi niat di dalam hati itu letaknya ketika air pertama sekali sampai di wajah kita. Begitu air sampai di wajah, harus serempak di hati niat. Itu caranya begitu. Nah, bisa kira-kira nanti prakteknya. Nah, itu. Nanti kalau kemarin yang belum begitu, nah nanti cara prakteknya begitu yang sebenarnya ya. Jadi ketika air sampai di wajah yang pertama kali, disitulah letak niat di dalam hati. Ay muktaronatan, artinya harus serempak niat, harus serempak betul, bidzalikal juz'i, dengan demikian bagian. La bijami'ihi, tidak harus semua-muanya, tidak harus semuanya, tapi pertama yang terkena air di wajah kita ketika membasuh wajah ketika wudhu, disitulah letak niat di dalam hati dalam tata cara berwudhu. Wala bima, dan juga tidak bagian qoblahu, yang sebelumnya. Jadi niat dulu dalam hati baru basuh juga nggak boleh. Wala bima, dan juga bukan bagian ba'dahu, yang sesudah awal bagian. Ngenoi wajah dulu baru di hati niat juga tidak boleh, harus serempak betul. Itu cuman enaknya selesainya niat itu bebas. Nah, yang penting awalnya serempak dengan awal air sampai di wajah kita. Itu tata cara niat di dalam wudhu secara fikih atau syariatnya. Kalau nanti yang belum begitu, kalau ingin kualitas wudhunya itu meningkat atau benar, caranya nanti begitu. Fayanwi, maka berniatlah siapa al-mutawadi'u, orang yang berwudhu, hingga goslima, ketika membasuh sesuatu, dukira, yang disebutkan, niat rof al-hadasi, kepada niat menghilangkan atau mengangkat hadas, min ahdasihi, dari hadasnya orang tersebut. Jadi niatnya itu boleh beda-beda, tidak harus sama gitu. Yang pertama, ketika air sampai di wajah, boleh dalam hati itu nawaitu rof al hadasi, tok, boleh, pendek toh. Nah itu mau lengkap seperti lafadz niat Pak, boleh, itu yang paling utama, yang paling lengkap. Jadi pertama ketika air sampai di wajah, pluk, pas pluk itu, pas air sampai itu, sengaja saya niat menghilangkan hadas. Nah, itu kalau nak diterjemahkan. Kalau nak pengen bahasa Arab ya nawaitu raf'al hadasi. Nah, gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, boleh yang lainnya. Boleh yang kedua ini. Au yanwi, atau berniat siapa orang tersebut istibahati, kepada dibolehkannya, muftakiron, kepada yang membutuhkan, ila wudu'in, kepada wudhu.
Cara yang kedua di dalam hati ketika air sampai di wajah yang pertama, begitu air sampai, nawaitu istibahati muftakiron ilal wudu, agak panjang dikit. Sengaja saya mengerjakan sesuatu yang membutuhkan wudu. Nah, itu cara yang kedua di dalam hati. Cara yang ketiga, wayanwi, dan berniatlah ayanwi atau berniat siapa orang tersebut, orang yang wudu, furudul wudu'i, kepada fardunya wudu. Nawaitu furudul wudu, ketika air sampai di wajah. Begitu plek air sampai, nawaitu furudul wudu. Nah, ini yang paling pendek. Awil wudu'i, atau niat wudu fakot, maka saja. Wudu tok, nawaitul wudu toktil, sengaja saya wudu, sudah sah. Ya. Benar, ini perlu ditulis nanti. Nah, supaya nanti tahu, oh boleh begini, boleh begini, boleh begini. Nah, dengan kita tahu seperti ini, ada banyak pilihan. Itu kita tidak egois, tidak harus sama dengan kita. Itu nanti nggak sama dengan kita, salah katanya. Akhirnya begitu nanti kalau kita tidak ngaji atau tidak belajar. Ngaji atau belajar tidak harus dengan saya, silahkan dengan siapapun boleh. Yang penting usahakan dasarnya ada, kitabnya ada, atau dalilnya ada. Itu ya. Walal mu'alif rahimahullah. Itu cara yang seterusnya. Awit toharoti anil hadasi, atau dalam hati ketika air sampai di wajah yang pertama, ketika air pluk sampai di wajah, nawaitu toharoti anil hadasi. Lafadz itu dalam hati ya. Sengaja saya mensucikan diri dari hadas. Cuman kalau yang ini harus ada kata-kata hadasi. Fa'ilam yakul, jika tidak menyebutkan atau mengucapkan siapa orang tersebut anil hadasi, dari lafadz anil hadasi, ya lam yasihha, maka hukumnya tidak sah. Kalau kok pakai yang terakhir, nawaitu toharoti, harus ada tambahannya anil hadasi. Sengaja saya bersuci dari hadas, itu artinya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa idanawa, itu niat-niat yang dibolehkan ya. Yang pertama, ketika air sampai di wajah, bagian wajah yang pertama kali air sampai, yang pertama yang hadir dalam hati serempak itu, nawaitu raf'al hadasi, sengaja saya menghilangkan hadas. Yang kedua, atau nawaitu istibahati muftakiron ilal wudu, sengaja saya mengerjakan sesuatu yang membutuhkan kepada wudu. Atau yang ketiga, nawaitu furudul wudu'i, sengaja saya mengerjakan fardunya wudu. Itu yang nomor 3, nawaitu furudul wudu. Yang keempat, yang paling pendek, ketika air sampai di wajah, bagian wajah yang pertama, nawaitul wudu toktil, sengaja saya wudu. Nah itu ya. Makanya tadi disebutkan di muqaddimah bahwasanya wudu itu pekerjaan gitu. Maka sudah boleh, itu paling pendek. Atau yang nomor 5, nawaitu toharoti anil hadasi, sengaja saya bersuci dari hadas. Nah itu nomor 5, serempak dihadirkan dalam hati ketika air sampai di bagian wajah yang pertama sekali. Tidak boleh sebelumnya, tidak boleh sesudahnya. Nanti dipraktekkan. Nanti biasanya kalau nian-nian seminggu sudah bisa kalau wudhu ya. Yang agak lama tuh sholat. Praktek niat dalam sholat tuh yang agak lama. Biasanya nanti 6 bulan kalau praktek sholat itu, untuk yang umum. Kalau wudhu biasanya seminggu bisa. Terus lama-lama praktek terus, lama-lama bisa seminggu. Kelihatannya mudah toh, tapi nanti praktekkan lah. Setidaknya seminggu baru pas. Gitu ya.
Nah, terus ini ada istilahnya tuh kelonggaran. Kelonggarannya apa? Ketika sudah niat-niat tadi, ya kan? Wa idza nawa, dan ketika sudah niat siapa orang yang berwudu, maka pada contoh-contoh niat yang dihadirkan dalam hati, yuk tabaru yang diibaratkan min hadi niyati, dari inilah niat-niat yang dihadirkan dalam hati yang serempak dengan air sampai di wajah tadi, wasaroka, dan menyerampakkan ma'ahu dengan niat yang sudah diterangkan tadi, menyerempakkan niat tatanadofi dengan niat bersih-bersih, atau tabarrudi atau niat supaya dingin, soha maka hukumnya sah apa wudu'uhu, wudu'nya orang tersebut. Bahwa maksudnya itu ada tambahan niat lain, itu diperbolehkan gitu loh, setelah niat yang sudah ditentukan tadi. Contoh di sini diterangkan niat untuk supaya bersih karena mungkin wajahnya kena debu atau kena batu bara atau apa gitu ya, atau karena panas mungkin supaya dingin, atau yang senangannya Pak Tamrin itu umpama kan niat supaya wajahnya mencorong, supaya dikasihani cewek-cewek, umpama ya boleh. Wudhu itu bisa untuk pelet, jangan macam-macam ya, jangan sembrono. Dan sudah diteliti, ini penelitian ya, termasuk salah satu make up terbaik adalah air wudhu. Ya, wudhu itu adalah make up terbaik. Nah, itu sudah penelitian ya. Dan paling murah dan terbaik. Nah, itu begitu. Jadi itu nanti dipraktekkan ya. Jadi niat dalam hati, niatnya itu tadi letaknya di ketika air sampai di bagian wajah yang pertama. Ketika air piuk sampai, disitulah letak niat di dalam hati itu. Lah niat-niatnya di dalam hati tadi silahkan pilih tadi. Nawaitu raf'al hadasi boleh, nawaitu istibahati muftakiran ilal wudu boleh, nawaitu furudul wudu'i boleh, nawaitul wudu boleh, nawaitu toharoti anil hadasi boleh. Baru setelah itu kalau nak ditambahin yang macam-macam apa situ boleh. Itu seperti itu caranya ya. Pakai bahasa Indonesia tadi juga boleh tadi. Yang pertama, sengaja saya menghilangkan hadas. Hadas tok boleh, nanti diterjemahkan sendiri sama malaikat kecil atau besarnya itu. Yang kedua, sengaja saya mengerjakan yang dibolehkannya yang membutuhkan untuk wudhu. Yang ketiga, sengaja saya mengerjakan fardunya wudhu. Yang keempat, sengaja saya wudhu. Yang kelima, sengaja saya bersuci dari hadas. Tuh, 5 itu salah satu, terserah nak pakai yang mana. Yang penting letaknya dihadirkan dalam hati ketika air pertama sekali sampai di wajah kita, gitu ya. Itu begitu caranya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, penentu sah dan tidaknya wudhu. Nah, secara fikih, secara syariatnya nanti kalau nggak begitu itu hukumnya belum sah wudhunya ya, itu begitu. Yang sudah Pak ya biarin, yang sudah ya sudah. Makanya kalau ingin berkualitas sah secara fikihnya atau secara syariatnya sesuai keterangan dengan kitab Fathul Qorib ini. Wasani, dan yang kedua penentu sah dan tidaknya wudhu kita itu ghuslu jami'il wajhi, membasuh seluruh wajah. Membasuh seluruh wajah, jangan cuma gini-gini wae. Nah, batasnya wajah itu mana saja sih? Wa hadduhu, dan adapun batasnya wajah, tulan di dalam panjangnya. Maksudnya panjang itu ya ke atas ke bawah gitu. Itu ma anggota wajah baina mana bitis sya'ri, antara tempat tumbuhnya rambut,
ma baina manabiti sya'ri roksi, tempat di mana tumbuhnya rambut kepala, goliban di dalam umumnya. Di umumnya rambut kepala itu di mana tumbuhnya. Kenapa kok dikasih kata goliban? Saking telitinya musonef ini. Ya karena nanti ada rambut bagian sini itu di sini. Nah, itu ya. Ada yang malah sampai ke sini. Nah, nanti kalau tidak dikasih kata umumnya malah repot. Berarti sampai ke sini wudhunya. Wah, susah. Nah, umumnya. Batasnya umumnya tumbuhnya rambut kepala gitu ya. Umumnya di mana? Lewat ya enggak apa-apa. Yang penting jangan kurang dari itu maksudnya. Itu bagian atas ya. Wa akhirul lihya ini dan akhir daripada janggut atau dagu. Akhirnya mana di sini? Wahuma adapun lihyain atau dagu itu al-admani dua tulang. Al-adzani yang kedua-duanya itu yang butuh tumbuh alaihi di atas kedua tulang tersebut apa al-asnanu gigi-gigi as-sufla yang bagian bawah. Batasnya berarti ini ya, yang kemarin wudhunya cuman batas ini wae, nanti ditambahin sampai ke sini ya, itu sampai ke sini. Kalau tidak sampai ke sini nanti secara fikihnya tidak sah basuh wajahnya. Nah, ya ini minimal loh ya, minimal sampai sini. Nah, sampai leher tidak apa-apa, malah nanti ya pasti sampai leher. Kalau sampai sini tidak mungkin begini kan tok, tentu kan ya gini, kena dikit lah lehernya kan gitu. Itu sudah paham ya, batas atas batas bawah, jangan sampai itu tidak terbasuh. Ya jitami'u yang berkumpul apa muqaddimuhuma, bagian depannya fidakni di dalam dagu. Ini bagian dagu. Wa muakhiruhuma dan akhir daripada kedua tulang itu fil uduni di telinga. Ini batasnya. Nah, ini harus dibasuh. Atasnya batas umumnya tumbuhnya rambut, seminimalnya itu batas atas bawahnya. Wahaduhu dan batasnya wajah yang harus dibasuh ardon di dalam lebarnya itu anggota wajah bainal uduna ini di antara dua telinga. Nah, jadi kurang lebih begini ini gambarannya, sini 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 sini, itu gambarannya begitu ya. Jadi setelah tahu, setelah belajar ini, usahakan nanti dipenuhi hak-hak wajah yang harus dibasuh. Yang kemarin mungkin asal gini wae, nah, sekarang diteliti betul. Nah, sampai terbasuh betul batas wajah yang harus dibasuh ketika berwudu. Sekarang andaikan ada sesuatu di wajah kita. Wa idza kana dan ketika ada alal wajhi di wajah apa sa'run rambut khafifun yang tipis au kathifun atau tebel wajaba maka hukumnya wajib apa isolul ma'i menyampaikan air ilaihi kepada rambut yang ada di wajah orang yang wudhu tersebut ma'al basoroti hingga sampai ke kulitnya allati yaitu basyarah atau kulit tahtahu yang di bawah rambut. Ini umpama mohon maaf seluruh wajahnya itu ada rambutnya, maka rambut yang ada di wajah itu harus terbasuh sampai basah hingga sampai ke kulitnya ketika berwudu. Wa amaliyatu sekarang jenggot. Pak Tamrin, untung ngantuk tidak dengar ya kan. Baru bahas jenggot, yang punya jenggot. Wa amaliyatu dan adapun jenggot. Wa amaliyatu rajuli dan adapun jenggotnya laki-laki. Ini khusus bahas jenggotnya laki-laki dulu. Karena orang berwudu itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Pak Tamrin lah yang berjenggot ya. Jenggotnya laki-laki al-kasifati yang tebal.
Nah, terus gambaran jenggot tebal itu kriterianya bagaimana, Pak? Bi alam yaro, gambarannya jika tidak melihat siapa al-mukhatabu, orang yang diajak bicara, tidak melihat basarotiha, kepada kulitnya jenggot tersebut, min khilaliha, dari sela-sela jenggot tersebut, fayakfi, maka hukumnya cukup apa ghuslu dohiriha, membasuh luarnya jenggot yang tebal tadi bagi laki-laki. Orang laki-laki jenggotnya kok tebal, maka ketika berwudu itu boleh dibasuh luarnya saja kalau jenggotnya tebal. Nah, kriterianya jenggot tebal itu bagaimana? Andaikan kita berhadapan-hadapan dengan dia ngomong, itu kulit jenggot itu tidak nampak, itu dinamakan jenggot tebal. Kalau Pak Guru itu kayaknya masih nampak, berarti tipis ya. Harus bahasa galuh ya. Tolal mu'alif rahimahullah. Bikhilafil khafifati, berbeda dengan jenggot yang tipis, macam jenggotnya Pak Tamrin itu. Wahya, adapun yang disebut jenggot tipis itu jenggot yaro, yang bisa melihat siapa al-mukhatabu, orang yang diajak bicara, basarotiha, kepada kulitnya jenggot tersebut, macam jenggotnya Pak Tamrin lah ya. Itu disebut jenggot tipis, maka wajib jenggot dan kulitnya basah. Itu kalau jenggotnya laki-laki. Fayajibu, maka hukumnya wajib apa isolul ma'i, menyampaikan air li basarotiha, hingga ke kulitnya jenggot yang tipis tadi bagi laki-laki. Sekarang wabihila filih yatil mar'ati, berbeda dengan jenggotnya perempuan. Nah ini umpomo loh Pak Guru, ada perempuan kok berjenggot ya kan, wa khungsa dan wandu, fayajibu, maka hukumnya wajib apa isolul ma'i, menyampaikan air libasarotihima, kepada kulitnya jenggot perempuan tadi, walau kasfan, walaupun jenggotnya tebal. Nah ya, itu umpama ada perempuan kebetulan kok berjenggot, jenggotnya tebal ataupun tipis, maka jenggotnya wajib dibasuh, kulitnya wajib terkena air. Enak laki-laki ini ya. Atau Pak Mukhlis atas bawah, yang atas maksudnya Pak, yang bawah urusannya Pak Tamrin ya. Nanti berembuk sendirilah peraturannya kalau yang bawah dengan Pak Tamrin. Ini yang dibahas jenggot yang di wajah, jadi begitu. Wala Buddha, dan hukumnya wajib ma'anggoslil wajib, bersama membasuh wajah, apa min gosli juz'in, dari membasuh bagian minar roksi, dari kepala, warokobati, dan leher, seperti tadi loh ya, kan tetap nanti lehernya kena. Kalau sini termasuk nanti mau tidak mau kepalanya kena gitu. Wama tahta dakni, dan yang di bawah dagu ini wajib kena. Jangan sampai tidak basah ketika wudhu. Yang kemarin belum basah nanti dibasahin. Yaitu tata cara wudhu yang masalah niat dan wajah. Wasali, dan yang ketiga itu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Yang ketiga nanti basuh tangan hingga sampai kedua siku. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahunya baru dua, ya dipraktekkan dua dulu.